Dari mereka mengatakan bahwa Bunda ini dari tahun 62 sampai sekarang itu masih eksis dalam dunia tari, bahkan masih terjun memperagakan, dan ini mungkin menjadi menjadi sesuatu yang bagi mereka kok 76 itu sudah masih bisa menari ukel ya. Kalau ukel itu kan di Jawa ada ukel. Ukel itu ini kan, ukel ya. Nah ini kan, ini kalau yang nggak baca kan ini kan. Nah, tari kreasi berbasis tradisi. Jadi tradisi itu udah ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan, ketemu lagi dengan saya Surono di Begesah di ruang tamu. Dan kali ini kita tetap ngobrol santai, tapi obrolan santai kita tetap berisi dan bermanfaat. Saya didatangi langsung oleh bunda saya nih. Amin. Ini benar-benar kalau bisa dikatakan panutan saya, terkadang tempat saya curhat, tempat saya bercerita, dan alhamdulillah di usia yang semakin matang, semakin sepuh bunda, 76. semakin banyak penghargaan yang dapat. Terakhir kemarin dapat penghargaan apa bunda? Sebagai maestro, kemudian sebagai legenda tari tradisi Indonesia. Alhamdulillah ya Allah. Berarti Sumsel memiliki kebanggaan lagi, salah satu senimannya menjadi legenda hidup tari Indonesia. Tari tradisi. Tari tradisi, khusus tari tradisi. Ya. Itu bisa dapat, hanya seperti apa tuh Bunda? Memang ada apa? Ada tim. Ada tim. Ternyata ada tim ya, karena Bunda sendiri tidak tahu. Tahu datang ke rumah, terus dikasih tiket, disuruh ke Jakarta. Dibiayai galau dari pesawat sampai ke penginap hotel. Enggak, mereka bisa tahu alamat Bunda gimana? Ditelepon dulu Bunda atau mereka datang langsung? Ternyata mereka ini kayaknya ada satu tim juga ya. Tim. Saya juga apakah dari Palembang, mungkin juga dari DKSS mungkin pernah masukkan riwayat saya barangkali hingga dicari. Nah ini tim ini memang dari Jakarta betul. Ketika datang mereka langsung memberitahu nih, Ibu Eli Rudi mendapatkan penghargaan ini, atau ngobrol dulu? Dicek dulu ya? Ngecek dulu, ngobrol. Saya diinterview dulu. Interview dulu. Apa itu Bu yang ditanya Bu? Itu yang menginterview saya adalah Mas Sulistyo ya, cowok, dan Ibu Imelda. Ternyata mereka itu semua dari Kemendikbud. Nah tapi tadinya tidak ngomong, tapi ke alamat rumah Bunda itu ke Dinas Kebudayaan dulu. Jadi dari Dinas Kebudayaan mereka bertanya di mana Ibu Eli Rudi tinggal. Apa yang ditanyakan pada saat interview itu, Bu? Ini perjalanan Bunda. Perjalanan Bunda, kemudian sejauh apa Bunda sudah berkecimpung dalam dunia seni ya. Mereka memberitahu tidak, Bun? Apa alasannya sehingga Bunda pantas mendapat anugerah itu? Dari mereka mengatakan bahwa Bunda ini dari tahun 62 sampai sekarang itu masih eksis dalam dunia tari, bahkan masih terjun memperagakan, dan ini mungkin menjadi menjadi sesuatu yang bagi mereka kok 76 itu sudah masih bisa menari, dan itu Bunda juga diuji di Jakarta. Jadi, diuji di depan. Betul. Nah, di situ hadir juga Mas Guru Soekarno Putra. Pada saat penghargaan maestro. Jadi saya dengan penari-penari Gending Sriwijaya yang saya latih selama 3 hari, mereka sudah punya basic ya, cuma untuk kekompakan, dan saya ikut menari. Itu fotonya ada di rumah, tadi lupa bawa ya, karena Musurono diminta ya. Nanti kita di lain waktu kita kupas lebih dalam lagi Bunda. Ini bisa dibayangkan pengunjung ruang tamu Rumah Kebaikan dari tahun 60-an sampai sekarang masih menari. Masih bergelut dengan dunia tari. Masih. Memang secinta apa sih Bun dengan tari Bun? Mungkin Cak Manoy, mungkin bakat ya. Ya bakat pasti, tapi tidak lepas-lepas itu. Memang itulah salah satunya mengapa Bunda akhirnya menjadi maestro, karena setia. Jadi banyak yang sejak nari kakek jadi penyanyi, kakek jadi pemusik ya. Nah itu nggak bisa. Pernah tidak Bun terlintas bosen nari capek? Enggak. Malah ya kalau udah nari itu rasanya sampai
ayah kan, ayah kan seorang pebisnis ya. Iya. Itu juga sempat melarang. Tapi aku ya sakit, pelan-pelan aku mendirikan Sanggar GER, grup Eli Rudi di rumah, itu tahun 85 kan. Ya datang, sudah banyak orang datang nari, ayah tidak pacak ngomong lagi kan. Jadi karena saya mungkin waktu itu anak masih kecil-kecil, jadi tidak boleh keluar ya. Sudah di rumah aku kumpul. Rintangan yang paling besar, Bun, dalam proses berkesenian Bunda, yang sampai, aduh ini kayaknya harus berhenti deh dalam berkesenian. Pernah tidak mengalami rintangan terbesar? Sebetulnya rintangan yang terlalu besar itu tidak juga ya. Tapi kadang-kadang ya dalam namanya hidup ya, ada yang suka dan tidak suka itu memang imbang. Nah kadang-kadang tidak kuat juga kalau menghadapin yang kadang-kadang dari kawan yang kadang-kadang di depan kita manis, tapi di belakang itu yang paling sakit. Itu aja. Tapi Bunda alhamdulillah bisa berkat anak-anak, berkat Nak Surono juga selalu memberi spirit sama Bunda kan hingga tetap eksis. Kalau kita berbuat kebaikan, banyak juga orang baik yang ada kita. Amin. Nah ini pengunjung ruang tamu rumah kebaikan, saya mau mengulas lebih dalam lagi. Bun, saya mau mengulas soal Bunda sebagai sosok seniman ya. Kan jujur saja ini kan seniman kan penghargaannya masih minim ya Bunda dari pemerintah. Iya. Masih bertahan itu apa ya? Begini. Seimbang apa Bun dengan yang dikeluarkan dengan pemasukan? Kalau masalah finansial, finansial, soal maaf nih Bun. Boleh dikatakan saya anggap ini sudahlah amal. Amal jariah. Ya, amal untuk saya ya. Jadi saya suka, I like ya, saya berbuat gitu aja. Nah tetapi untuk kemudian di hari-hari begini, saya merasakan kenikmatan itu banyak yang mencari. Bunda Eli di mana? Bunda Eli di mana? Dan sampai akhirnya saya mendapat di Jakarta itu sudah sampai di Galeri Indonesia Indah segala macam, itu di luar dugaan saya. Kenikmatan bisa ketemu dengan, maksudnya tidak Bun ketemu dengan murid-murid yang lama? Oh masih. Itu gimana Bun? Oh mereka kalau kita kan sudah bingung nih ya, kadang-kadang kita nggak tahu nih siapa dia gitu. Iya betul. Jadi kadang-kadang Bunda, saya penari Bunda tahun 80, kita dulu sama-sama nari tahun 60-an gitu-gitu kan. Bunda ingat nggak dengan mereka sebenarnya? Kalau lama-lama ingat. Lama-lama ingat ya? Pasti ingat, pasti. Karena kita cerita dulu, kan ini siapa, ini siapa. Biasanya kan kita ingat itu pasti yang sama-sama akrab ya. Berjuang lah ya. Berjuang sama berjuang. Kadang-kadang di satu kelompok tari, itu kan banyak muridnya. Tapi yang terpilih itu biasanya tidak semuanya gitu. Ya ini pengunjung ruang tamu rumah kebaikan. Saya banyak kenal dengan seniman. Karena saya bergelut di satu organisasi tentang seniman, tapi saya sedikit yang menemukan sosok seperti Bunda yang konsisten, tersetia. Bahkan kalau saya bicara ini, saya merinding ini pengorbanan terhadap sampai sekarang masih kan Bun ngajar? Masih terus. Di mana itu Bun sekarang? Jadi kebetulan Ibu Lisa Suri Andika mantan Kabid. Oh ya, Ibu Lisa kenal. Kan rumahnya kosong tuh. Nanti suatu waktu kita undang ke sini Bu Lisa Bun. Jadi dia bilang, yuk pakai biar rumah ini kita buka sanggar yang namanya Rumah Budaya Palembang nih. Jadi Bunda di sana latihan gitu ya, sekadar ya makanya mungkin itulah Bunda sehat ya. Jadi tidak punya pikiran yang macam-macam. Kalau sudah ketemu anak-anak nari ya ikut enjoy. Tapi apa tidak terasa capek? Ketika tahu sendiri ngelatih anak-anak sekarang gimana sih? Enggak, udah turun tangan sendiri. Udah turun tangan sendiri. Dan itulah salah satunya kenapa badan Bunda ada gembor. Jadi kalau sekarang. Ya ini bener loh ini pengunjung ruang tamu ini. Saya kenal Bunda dari zaman kuliah sampai sekarang. Bentuknya seperti lah mungil, tidak pernah jadi, selalu sehat. Tidak pernah diet. Ya sudah, mungkin karena saya anggap ini juga olahraga ya, olahraga lahir batin ya. Jadi olahraga lahir batin. Tapi jujur ini anak-anak ribut nggak sih Bun? Anak-anak saya? Iya. Alhamdulillah tidak, mendukung semua. Mendukung ya? Mendukung semua. Jujur nih sampai ini kan kadang sampai sore dari pagi, nggak khawatir mereka? Kayaknya enggak sih anak-anak. Tapi mereka yang dua perempuan memang akhirnya tidak ada yang menurun ke saya. Mungkin karena anak-anak sekarang lebih ke finansial tadi. Jadi ada nggak? Saya mau tanya berikutnya itu, ada nggak
keturunan dari Bunda yang nurun jadi penari? Ada, anak yang nomor 2. Anak yang nomor 2. Mas Ari ya, tapi beliau ke musik. Musik. Jadi beliau sekarang menyelami musik apa gitu. Kalau yang penari? Matahari 9. Yang menari waktu remaja. Terus enggak lagi tuh? Enggak lagi, berhenti. Mungkin dia berpikir, aduh Bunda aku kayak gini deh, aku mending gak usah deh. atau ada hal khusus enggak? Mereka sampai apa? Mungkin karena dulu, tapi Bunda kan ketika menari tetap, saya tahu benar loh ini pengunjung ruang tamu ya. Amin. Bunda ini walaupun penari, walaupun ngurusi seniman, dengan keluarga tetap sampai akhir hayat kakak pun benar-benar Kak Rudi, ya Allah almarhum, semoga memang diterima. Butuh pekerjaan anak-anak, tetapi memang ya mereka pada akhirnya bangga juga ya, bangga sama saya. Melihat ibu-ibu mereka yang seumur saya 77 kan sudah banyak yang sakit, ya. Benar. Ada yang stroke ya. Nah ini anak tuh, alhamdulillah, mami masih bisa lari. Nah sekarang aku masih bisa lari loh. ini menarik nih. Bunda mengalami beberapa generasi lah ya, terutama untuk penari. Sekarang ini mental anak-anak penari sekarang bagaimana sih Bun? Mereka sama nggak seperti dulu? Beda. Beda Bun. Jadi saya kurang tahu ya. Jadi mungkin nanti ini kita bahas bersama. Ya. Karena kalau dulu kalau kita belajar menari tradisi, itu kita punya wadah. Ya, jadi kita menari mungkin diundang Bung Karno pada waktu itu kan, kita menari di istana hingga kita dapat predikat penari istana. Nah, kan satu kebanggaan ya. Nah, jadi kalau sekarang ini saya tidak tahu apakah kayak sendiri sih kurang ya minat anak-anak sendiri. Jadi mereka lebih senang ke hip hop ya. Oh, K-pop kayak itu. K-pop gitu. Nah, jadi ya saya juga ya masa bodoh lah ya. Pokoknya yang mau belajar tradisi. Nah itulah saya kerjasama dengan Ibu Lisa karena beliau kan mantan kabit kesenian. Kita mengadakan semacam ikatan persaudaraan dengan ISI Yogyakarta. Jadi kita juga mungkin nanti di Hari Tari Dunia kita diundang. Jadi itu kan suatu kebanggaan juga untuk anak-anak kan bisa tampil. Jadi kita tidak hanya menari untuk orang kawin. Iya, jangan event ber-event lah, tapi memang membuat kegiatan sendiri. Nah itulah makanya saya bekerja sama dengan Ibu Lisa. Tapi gini Bun, saya mau bertanya lebih khusus soal mental. Ini kan banyak anak-anak penari sekarang ini kan habis lomba kalah, down mentalnya. Iya betul. Sedangkan Bunda kan dulu dilatih benar-benar dengan mental yang bukan main. Memang mental anak-anak sekarang ya agak kurang. Jadi mereka ini tidak mau latihan yang rutin anak-anak sekarang. Bosan. Jadi kalau saya menyiapkan waktu hari Sabtu dan Minggu ya. Hari Sabtu saya di Sanggar Seruni yang dipimpin oleh Ibu Fitri. Mantan wakil wali kota kita. Kemudian yang itu di Rumah Budaya Palembang dan itu dari Ibu Lisa kerjasama dengan pariwisata. Nah, jadi saya memang kelihatan mereka tuh kalau sudah hari Minggu lemaklah nonton, lemaklah jalan-jalan kan daripada latihan. Nah, kaget ini bahasa Palembang dikit ya. Apa-apa, Bun. Nah, kalau giliran anak tampil, ujung kita dia bohoji, baru latihan-latihan gitu. Nah, itu saya selalu terapkan. Kalau memang kita ingin menjadi seorang profesional, datang kan seminggu hanya 2 kali. Jadi Sabtu seminggu hanya 1 kali. Untuk saya 2 kali jatuhnya. Jadi mereka lebih kepada ini misalnya ada acara nih ngisi baru latihan. Baru datang latihan. Jadi kita mau seminggu depan baru latihan. Tapi kalau yang rutin mereka enggak. Nah bedanya dengan Bunda dulu. Bunda dulu kayak gimana sih? Kalau kami disiplin. Gimana tuh? Dari kaminya disiplin. Jadi kalau kami rutin menari ya, padahal Tante Sukarna Rozak itu Ibu Sukarna Rozak guru saya termasuk guru yang amat humble ya, nggak pernah marah, tertawa gitu kan. Tapi kami disiplin pada saat menari kami menari. Jadi minat ya. Jadi banyak nggak dulu sanggar Bu? Sanggar-sanggar tari zaman Bunda dulu waktu masih. Ya, zaman Bunda dulu memang hanya 2 sanggar, yaitu sanggarnya Ibu Sukarna Rozak, yang satu lagi kepunya Pak Julius Toha. Julius Toha. Julius Toha itu beliau adalah seorang jaksa. Nah, beliau cowok ya, tapi senang nari hingga kita kolaborasi. Nah, susah tidak dulu masuk sanggar itu Bun? Jadi anggota? Enggak juga sih. Enggak ya? Enggak juga. Tapi ada tes ya? Enggak ada tes. Yang mau ikut dia akan terseleksi karena alam. Sama tidak dengan yang sekarang? Dengan sanggar-sanggar sekarang? Kalau seleksi saya adalah
kepada perform ya. Jadi kepada tinggi badan, bakat pertama, bakat, kemauan, kemudian tinggi badan, kemudian selama dia menjadi penari, dia harus mampu tidak jajan. Jadi jaga badannya. Maksudnya nggak jajan itu? Ya jangan ngemil lah, dia sudah itu kan anak-anak SMP besar badannya kan. Nah sekarang ini gimana? Kalau Bunda lihat anak-anak sekarang yang ikut sanggar Bunda? Rata-rata sudah menurun badannya. Jadi langsing galau, jadi jangan kaget ya. Jadi ini pengunjung kalau mau langsing enak ikut sanggar tari tempat Bunda Eli deh. Tanpa resep khusus, ya, betul. Cukup dengan rutin menari, rutin latihan. Dan jadi Bunda sekarang buka sanggar dari usia 4 tahun. Karena anak sekarang cerdas. 4 tahun latihan apa, Bun? Latihan nari. Jadi dari olah tubuh dulu, kemudian tari anak-anak. Nah tarian kan dibagi nih, ada tari anak-anak, ada tari remaja. Jadi seperti misal tari tangga, tari gending itu bukan untuk anak-anak, tetapi untuk remaja. Jadi ada klasifikasi. Nah kalau tari anak-anak itu yang meloncat, yang lari, yang tari kelinci, tari apa gitu kan. Bun, kita kembali ke tari tradisi, karena Bunda kan didaulat sebagai legenda tari tradisi. Iya betul. Sesusah apa sih Bun? Menjaga tari tradisi? Kalau zaman sekarang memang ya entah bagaimana, apakah karena kami sudah sering mengikuti perjalanan keluar ya, jadi banyak juga yang berminat. Tapi berminat itu tadi ya karena pajak ke Jakarta, pajak tampil di tim, makanya Bunda minta sama mereka kalau memang ingin menjadi penari yang betul-betul profesional, harus latihan menari gitu. Bun, tari tradisi ini kan bukan, saya tidak mengatakan disalahgunakan ya, tapi kalau saya tidak sesuai pakem ketika wedding organizer, nari. Nah Bunda pandangannya gimana sih? Kadang WO kan bikin tari, katanya tari tangga tapi 3 hari ya. Gimana itu? Saya tidak itu kreativitas anak-anak ya, dan mungkin juga mereka cari makan ya. Tetapi begitu mereka kembali ke saya, mereka akan kembali ke saya, itu baru di situ hak saya untuk mengatakan. Jadi kalau itu saya biarin aja, masa bodoh lah. Padahal pakem tari gending ataupun tari tangga itu kan sikap tubuhnya sudah lain kan, sama kayak penari Jawa kan. Benar-benar. Melihat mereka berdiri saja sudah beda sama yang tidak bisa menari gitu. Ya tapi memang dilema ya Bunda. Di satu sisi ya mereka kan sebagai salah satu WO kan, ya namanya pesanan orang lah Bunda, harus dikabulkan. Betul. Tapi Bunda kadang tidak marah dengan mereka ketika enggak. Saya tidak mau masuk kreativitas mereka. Hanya kalau mereka ke saya baru saya kasih tahu. Mereka ketika dikasih tahu ngerasa malu banyak yang malu. Karena gerakan-gerakan mereka itu kadang-kadang yang memang tidak masuk di dalam pakem tari kita ya. Seperti misalnya ukel ya. Kalau ukel itu kan di Jawa ada ukel. Ukel itu ini kan. Ukel ya. Nah ini kan. Ini kalau yang nggak baca kan saya ini kan. Nah. Jadi ini harus belajar. Ukel aja sudah. Ini kalau sudah melihat Bunda menari. Ini kalau pengunjung orang tamu mau searching Bunda, film tangga pun sudah ada Bun ya. Bunda pernah dibuat oleh kawan-kawan anak muda Bun ya. Betul, anak muda sudah membuat. Itu kemarin mereka dari Politeknik Unsri. Iya. Terus ada dari Brian juga. Dari Brian. Ya itu anak didik saya di satu sekolah dulu. Dari Brian, dari Polsri ya, yang anak-anak muda yang itu makanya Bunda bilang kayaknya dikatakan tidak berminat, mereka minat gitu. Dan Bunda tidak pelit ilmu, Bunda kasih aja kan? Kasih aja. Ngapain kan? Karena gini, kalau menari tidak dengan jiwa, tidak dengan raga dan dengan serius, itu hasilnya kan lain. Makanya di dalam tari itu kita ada olah rasa. Jadi dalam olah rasa itu, misalnya di rumah kita lagi baru dimarahin ya, atau anak sekarang udah baru putus pacar ya, itu pada saat kita tampil itu tidak boleh kelihatan. Nah ini saya bicara soal konsultasi tadi Bunda. Bunda kan sekarang kan banyak nih sanggar-sanggar Bunda, sanggar tari ya, dikelola oleh anak-anak muda, kan? Sering nggak konsultasi dengan Bunda? Saya kalau mereka datang saya jawab. Jadi sekarang kalau anak-anak muda yang punya sanggar, mudah ngelihatnya mereka semangatnya, tapi mereka sekarang kan lebih banyak ke tari kreasi Bunda. Makanya Bunda diam. Keep smile ya, jadi Bunda saya tersenyum,
Ya mereka kan akhirnya kalau ikut lomba ya jatuh dewek kan? Iya. Karena kalau sudah di tingkat nasional, orang akan mengatakan tari kreasi berbasis tradisi. Oke. Tari kreasi berbasis tradisi. Jadi tradisi itu udah ngawur. Karena kalau kita bicara tradisi, Jawa kan punya tradisi, Padang punya tradisi, Medan punya tradisi, Bali semua. Nah sekarang dilihat orang dari mana gitu. Tapi Bunda sekarang melihat tidak Bunda? Aku ini bakal punya penerus kalau melihat generasi sekarang. Atau, aduh mampus ini tidak ada penerus. Ada penerus. Boleh dong siapapun yang kira-kira. Gini, ini kan dalam proses ya mereka. Jadi kalau mau kapan-kapan Surono datang ke sanggar kita, boleh. Rumah Budaya Palembang Nian kan, itu kan dengan Bu Lisa juga terima kasih. Walaupun macam bagaimana mereka, Bu Lisa memang welcome ya dengan kesenian itu. Jadi walaupun beliau tidak lagi di bidang kesenian sebagai kabit, tapi masih tetap eksis. Nah, Bunda melihat di murid-murid itu ada yang penerus. Ada penerus. Tapi kadang-kadang mereka nih ibunya, aku nak jadi penari, sekolah masuk kedokteran. Berarti sama kayak Bunda dulu dong, sempat dilarang oleh. Betul, tetapi saya antara sekolah dan ini imbang. Jadi saya imbang dan saya berusaha ke ayah saya ikuti, tetapi di luar saya juga latihan menari. Nah terus tempat kami menari juga karena tidak banyak. Kalau sekarang ini kan gini, aduh gimana Bunda harus ngomong ya? Apa tuh? Gak apa-apa Bun, gimana? Banyak yang mengajar nari itu kan cowok. Oh iya. Nah tapi cowoknya ya cowok cewek lah ya. Oke, nah, ngerti. Bisa ngerti kan? Nah ini kadang-kadang merusak. Jadi anak-anak ini terus dibawa untuk ini cari duit. Nah itu beda kalau kita dulu kan, kalau kita memang kita belajar benar gitu. Oke. Profesi tetap dihargai, tapi tolong jangan disalahgunakan karena hal ini kan untuk menyangkut juga orang banyak. Betul. Oke, Bun, apa nih kalau Bunda ngobrol dengan orang tua yang melarang anaknya, kalau memberitahu mereka manfaat menari itu apa sih Bun? Begini, jadi kita sebagai orang tua, kalau memang anak itu memang punya bakat menari, itu salurkanlah. Sekarang sudah ada isi Institut Seni Indonesia, Jogja, Solo, Bandung kan. Benar-benar. Nah itu nanti mereka lebih ini lagi, lebih sekolahnya juga tidak tertekan. Ya kalau memang hobinya nari, salurkan. Itu malah berbeda dengan zaman Bunda dulu ya. Bunda merasa aku ini suka nari tapi tidak ada sekolah tari. Oh iya. Zaman aku dulu belum ada di Bunda. Belum ada. Jadi gejolak di dalam itu. Tetapi untungnya Bunda juga punya mama yang mengerti. Ya, sudah biarin. Jadi antara mama dengan papa itu ada apa? Ada semacam mungkin kita perbedaan lah. Bukan pendapat ya. Jangan anak itu dilarang. Nah saya berterima kasih kepada Saverius. Sekolah Bunda ya. Sekolah. Jadi walaupun suster Belanda, mereka amat sangat menghargai kesenian kita. Saya ingat sekali ada suster Clementine, ada suster Anastasia, dan saya ini selalu membawa nama Saverius. Kalau juara-juara, Saverius Putri. Itulah hebatnya orang-orang dari luar negeri Bun ya. Lebih apa ya? Lebih merasakan satu hal yang. Betul. Oke. Nah Bun, sekarang kita pengen Bun ya. Pengen ini sudah menit yang terakhir ini Bunda mau penutup. Tapi sebelumnya saya ingin Bunda memberikan nasihat lah kepada anak-anak muda yang sekarang lagi ingin total dalam menjadi seniman tari. Bagaimana mereka mempersiapkan diri? Silakan Bun. Mempersiapkan diri secara total ya. Jadi lihat dulu mereka mau jadi seniman apa. Kalau mereka mau berteater, ya teaterlah perdalam. Kan sudah banyak guru-guru sekarang kan, termasuk Anda juga kan. Ya, kasih Bun. Walaupun ya memang kadang-kadang saya tidak juga menyalahkan, mungkin kadang-kadang ada bosennya ya. Menjadi guru seni ini diminta kesabaran yang luar biasa. Bukan, kita tidak bisa bermain-main dalam berkesenian. Kalau totalitas seorang guru itu harus kita tanamkan kepada penari-penari, menarilah yang benar-benar kalau nak jadi penari. Tapi kalau tidak galak ya tidak usah. Allahu Akbar. Nah ini pesannya bukan hanya untuk anak-anak muda yang mau menari, tapi kepada guru-guru juga, tenaga pendidik seni.
jangan setengah-setengah, total, dan terus melatih dengan hati, Bunda. Melatih dengan hati, melatih dengan ya hal-hal yang baik. Jangan disalahgunakanlah, apalagi sampai ya dalam artian, yuk namanya seni tidak semuanya bisa dibenarkan. Betul, ya, kita punya aturan, Bun ya. Betul ya. Betul. Bunda, nanti kita sering-sering ngobrol di sini lah, Bun ya. Kita bahas satu persatu. Yang pastinya kami dari pimpinan redaksi dari podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan mengucapkan selamat. Bunda udah dapat anugerah lagi dari tingkat nasional, suatu kebanggaan untuk Sumatera Selatan. Ini lukisannya dari Kak Yos loh, Bun. Oh iya, ya, Yos Galeri. Nah, yang sangat dekat juga dengan seniman. Terima kasih banyak. Semoga kita akan lebih banyak menghasilkan seniman-seniman yang hebat untuk di Indonesia. Baik, pengunjung Ruang Tamu Rumah Kebaikan, saya tutup dulu podcast kali ini. Semoga kita doakan selalu Bunda kita selalu sehat, sehingga bisa memberikan sumbangsi untuk dunia seni di Sumatera Selatan, dan pastinya berkiprah untuk di Indonesia dan di dunia. Amin. Makasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bunda. Sama-sama, anakku.